Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Ragna Crimson, yaitu lanjut ke chapter 76-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi setelah sebelumnya Ragna mulai memberikan pelatihan pada Roxy dan pasukan barunya, yaitu terutama tentang Silver Aura. Saat itu mereka pun lanjut mempraktekannya dalam pelatihan pertarungan. Termasuk Roxy yang terlihat saat itu semakin hebat dalam mengontrol Silver Auranya. Walaupun ya ketika Ragna mulai menggunakan senjata atau pedangnya, Roxy pun langsung gak perkutik. Tapi tentu Roxy dan semua pasukan Ragna itu sudah lebih berkembang dan sudah semakin terbiasa dalam mengendalikan Silver Aura mereka. Kalau untuk Roxy jelas perkembangannya yang paling pesat di antara yang lainnya. Karena dari awal dia memang sudah kuat dan mampu menguasai semua teknik yang Ragna ajarkan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi kan sebagian besar dari teknik-teknik itu memang Ragna dapatkan dari Roxy yang versi masa depan. Jadi ya kayak cuma gantian aja, dan tentu Roxy di masa ini bakal sangat cepat untuk bisa menguasai semua teknik-teknik itu. Nah, di sini setelah mereka melakukan latihan, Ragna pun langsung memberikan beberapa pujian untuk Roxy. Karena bahkan saat ini Ragna harus menggunakan pedangnya saat latih tanding melawan Roxy. Roxy yang mendengar beberapa pujian itu pun langsung kelihatan sangat senang dan sangat bersemangat. Tapi setelahnya tiba-tiba Roxy memberikan pertanyaan yang sangat tidak terduga, yaitu bagaimana kalau soal si Leo itu? Menurutmu siapa yang lebih hebat di antara kami berdua? Tentu Ragna pun gak menyangka kalau Roxy bakal bertanya seperti itu. Ya, sepertinya selama berhari-hari mereka latihan itu, Ragna itu sudah sempat menceritakan tentang Leo. Apalagi kan Roxy sudah sempat mendengarnya dari Slam Senpai. Nah, karena hampir gak ada anak yang seumuran yang kekuatannya bisa dibandingkan dengan Roxy, jadi begitu mendengar Leo yang katanya juga sangat hebat, Roxy pun jadi sangat penasaran dan sangat ingin membandingkan dirinya dengan Leo. Karena kan mereka itu seumuran. Awalnya Ragna pun sempat bingung untuk menjawabnya, karena masing-masing dari mereka memang sangat berbakat. Tapi kata Ragna kalau dibandingkan dengan terakhir kali Ragna melihat Leo, maka Roxy lah yang lebih kuat. Karena kan Ragna belum tahu kalau Leo saat ini bahkan sedang berlatih pada sang Raja Naga Cakar, yaitu Gilzea. Mungkin bisa aja nantinya Leo bakal jauh lebih kuat dari Roxy setelah mampu melewati latihan yang diberikan oleh Gilzea. Nah, di sini Roxy yang mendengar jawaban Ragna tentu merasa sangat senang. Karena entah kenapa akhir-akhir itu Roxy memang sering berubah. Jadi kayak nggak mau kalah gitu cuy. Lalu tak lama kemudian saat itu Thorgil pun ikutan masuk ke dalam ruang pelatihan dan seperti biasa dia langsung memberikan banyak pujian untuk Ragna. Karena kan dari tadi Thorgil memang sering melihat latihan mereka. Sebagian dari pasukan yang digunakan untuk membantu latihan itu juga merupakan pasukan Thorgil. Soalnya supaya mereka bisa semakin ikutan termotivasi dan bisa semakin berkembang juga. Nah, di sini dengan sangat bersemangat, Thorgil pun mengatakan kalau kekuatan Ragna itu memang sangat mengesankan. Karena kekuatan Ragna itu diperoleh dengan cara yang terbaik dan sangat mudah untuk dipahami. Berbeda dengan sebagian para saintis lainnya yang malah sebaliknya. Mereka memperoleh kekuatan mereka itu bukan dengan cara yang terbaik. Termasuk Thorgil juga seperti itu. Dan kekuatan para saintis lainnya itu juga susah untuk dipahami. Seperti misalnya kekuatan Angel Swordman, kata Thorgil itu terlalu canggih untuk dipahami. Tapi kalau kekuatan Ragna itu sangat mudah untuk dimengerti, yaitu hasil dari penguasaan penuh dan murni pada pengendalian aura. Simpelnya kata Thorgil, gaya bertarung Ragna itu adalah kecepatan dan kekuatan. Jadi simpel tapi sangat kuat dan juga sangat mematikan. Nah, setelah mengatakan itu, di sini Thorgil yang semakin kegirangan itu sampai melemparkan tubuh Ragna ke atas dan sampai terbang cukup tinggi. Lalu setelah itu giliran Thorgil yang ikutan melompat sangat tinggi untuk meraih tangan Ragna. Dan tujuannya supaya mereka bisa melakukan gerakan mendarat yang sama seperti ini. Tapi saat masih di atas, Thorgil pun sempat mengatakan beberapa hal. Intinya Thorgil sangat berterima kasih pada Ragna karena sudah mau melakukan sesi latihan bersama pasukan Thorgil. Terutama yang second class believer dan third class believer. Karena Thorgil kan selalu yakin kalau siapapun punya potensi dan kesempatan untuk menjadi sangat kuat. Asalkan mereka sudah mampu melampaui batasannya. Nah, setelah melihat kekuatan Ragna, mereka pasti bakal bisa mencapai tahapan dan ketinggian yang baru. Begitulah yang Thorgil katakan. Jadi Thorgil meminta Ragna untuk nantinya terus melakukan sesi latihan bersama para pasukannya itu. Di sini Ragna yang mendengar itu pun sempat kaget dan berpikir,
Apakah Thorgil ini memang beneran peduli pada para pasukannya? Soalnya kan di mata Ragna semua anggota sekte itu nggak ada yang peduli dengan nyawa dan keselamatan para anggota dan teman-teman mereka. Karena bahkan sama nyawa sendiri aja mereka kayak nggak peduli. Ya pokoknya mereka semua itu kayak gampang banget untuk mengorbankan nyawa mereka sendiri dan juga nyawa orang lain. Dan itu yang membuat Ragna sangat benci pada mereka. Nah tapi Thorgil ini kelihatannya bukan orang yang seperti itu. Makanya Ragna pun sempat berpikir, ya mungkin di antara mereka semua masih ada orang yang punya pemikiran yang berbeda seperti halnya Thorgil ini. Setelah itu, tak lama kemudian, salah satu anak buah Thorgil pun dengan bisik-bisik memberikan laporan yang cukup penting untuknya. Intinya saat itu ada para naga yang mulai menyerang barisan depan yang dijaga oleh pasukan Thorgil. Makanya Thorgil pun harus segera kembali untuk memeriksa mereka. Jadi setelah meminta maaf pada Ragna karena harus mengakhiri sesi latihan itu, Thorgil pun langsung meninggalkan ruangan itu. Tapi kan Ragna yang mendengar itu memutuskan untuk ikut dan pengen ikutan membantu mereka juga. Nah di sini sembari berjalan menuju ruangan yang dituju, Thorgil pun sempat menjelaskan sedikit situasinya. Jadi sebenarnya pertempuran kecil melawan para naga itu terjadi setiap hari, terutama para naga yang keluar dari lubang Gehenna. Karena markas utama Bloodline yang paling dekat dengan sekte matahari kan memang markas Bloodline of Roar yaitu Gehenna. Dari dulu para naga selalu menggali terowongan yang tak terhitung banyaknya lewat lubang Gehenna itu. Nah salah satu tugas Thorgil dan pasukannya yaitu mencari dan menghancurkan terowongan-terowongan itu. Tapi di saat yang sama sekte juga berusaha menggali lubang yang sangat besar di bawah tanah untuk menampung lingkaran teleportasi mereka. Nah sedangkan medan perang yang harus diatasi kali ini adalah salah satu dari lubang besar itu. Saat itu begitu sampai di ruang komando, Thorgil pun langsung meminta mereka untuk melaporkan semua situasinya. Jadi saat itu ada 60 naga kelas rendah yang sedang mencoba untuk menyerang markas atau ruang bawah tanah yang sekte ciptakan. Walaupun jumlah pastinya masih belum bisa dikonfirmasi. Sedangkan yang sedang bertarung melawan para naga itu yaitu para pasukan yang terdiri dari 4th class believer. Jadi bahkan pasukan yang ditugaskan itu masih di bawahnya 3rd class believer. Nah, di sini Ragna yang melihat itu tentu mulai terpancing dan langsung bertanya, "Kenapa kita malah pergi ke tempat seperti ini? Kupikir kau bakal pergi ke sana untuk langsung membantu mereka." Lalu Thorgil pun mengatakan, "Kubilang aku hanya akan memeriksa mereka." Ragna yang mendengar itu pun semakin terpancing dan semakin emosi. Karena kan barusan Ragna sudah sempat berpikir kalau Thorgil ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Tapi ternyata malah sama aja. Karena bahkan di sini Thorgil aja sampai mengatakan kalau mereka itu hanyalah 4th class believer. Ingatkah saat ku bilang kalau dewa sudah memberi kemampuan untuk melampaui batasan kita? Jadi dengan latihan yang cukup manusia manapun bisa mewujudkannya. Makanya langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menempatkan mereka dalam pertarungan yang sampai membahayakan nyawa mereka sendiri. Dengan teriak Ragna pun mengatakan keyakinan macam apa itu? Lalu Thorgil pun menjawab ini berdasarkan statistik bukan keyakinan. Jadi intinya mereka sengaja ditempatkan pada situasi hidup dan mati untuk memaksa batasan mereka. Tapi bagi yang tidak berhasil ya tentu hanya akan mati dalam pertarungan itu. Walaupun mereka semua itu memang sudah sangat siap dan sudah sangat menantikan momen seperti itu. Ya intinya mati atau bertahan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Bahkan dulunya 4th class believer itu nggak dianggap sebagai seseorang dan sama sekali nggak diizinkan untuk turun dalam pertempuran. Jadi ya mungkin kayak cuma dianggap sebagai tumbal atau alat yang bisa dibuang kapan saja. Mereka hanya akan dianggap sebagai seseorang itu kalau sudah melampaui batasan mereka. Tapi semenjak sistem sekte dirubah, saat ini mereka pun sampai ditugaskan untuk turun dalam pertempuran. Ya sekte ini kalau masalah kemanusiaan itu memang kurang banget cuy. Dan bahkan malahan sistem seperti itu kayak udah benar-benar dihapuskan. Pokoknya apapun bakal mereka lakukan untuk bisa melenyapkan para naga. Di sini Thorgil, Carla, dan Roxy yang ikutan menjelaskan semua itu aja kayak nggak ada ekspresi dan bagi mereka itu hal yang memang sangat wajar. Makanya di sini Ragna yang terusan menentang pemikiran dan tindakan Thorgil pun akhirnya sampai kelihatan sangat marah dan bahkan sempat mengeluarkan aura silvernya. Karena kan jika Thorgil tetap tidak mau ke sana dan membantu mereka, maka Ragna sendiri yang bakal ke sana untuk menolong mereka. Tapi Thorgilnya tetap tidak mau memberitahukan lokasi pertarungan itu. Makanya Ragna pun sampai sangat marah seperti itu. Ya sebenarnya Thorgil memang sengaja memperlihatkan hal seperti itu pada Ragna. Tentu dia paham tentang pemikiran Ragna yang sangat membenci sistem dan cara yang digunakan oleh sekte. Tapi kan bagi Thorgil cara Ragna dan orang-orang sekte dalam meningkatkan kekuatan dan melampaui batasannya itu nggak ada yang berbeda.
yaitu sama-sama mempertaruhkan nyawa dalam banyak pertarungan melawan para naga. Cuma bedanya Ragna melakukannya atas dasar niatnya sendiri, sedangkan orang-orang sekte itu dengan cara dicuci otaknya. Lalu setelah menjelaskan semua itu, di sini Thorgal pun bertanya pada Ragna, "Sepertinya kau marah karena orang lain melakukan hal yang sama sepertimu. Jadi aku akan bertanya sekali lagi padamu, apakah kita memang seberbeda itu?" Ya seperti biasa, Ragna yang gak pernah bisa untuk berdebat akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Saat itu setelah keluar dan sambil berjalan, Roxy pun sampai meminta maaf pada Ragna. Karena sebenarnya Roxy sangat paham bagaimana dunia luar memandang sekte. Roxy paham kalau cara berpikir sekte dan dunia luar itu memang sangat berbeda. Tapi kan Roxy juga nggak bisa menggunakan cara berpikir seperti itu di lingkungan sekte. Karena nggak akan ada gunanya dan nggak akan ada yang peduli. Ya tentu Ragna sendiri juga sangat paham tentang hal itu. Cuma kan tetap aja Ragna memang sangat benci dengan cara yang digunakan sekte itu. Karena walaupun mereka semua memang selalu siap mati demi dewa mereka, tapi kan pasti ada keluarga atau orang-orang yang mereka tinggalkan, dan itu membuat Ragna sangat kesal saat memikirkan hal seperti itu. Tapi tiba-tiba di sini Carla pun mengatakan kalau sistem atau konstruksi sosial yang disebut sebagai keluarga bahkan sudah dihapuskan sejak lama di dalam sekte. Jadi nggak ada yang namanya keluarga-keluarga di dalam sekte cuy. Termasuk konsep seperti nasionalis, ras, entitas, dan hal-hal semacam itu. Semuanya sudah dihapuskan dari semenjak 100 tahun yang lalu, karena bagi sekte semua itu hanya akan menghasilkan konflik yang tidak berguna. Ragna pun bertanya, apakah tidak ada satu orang pun yang melawan penghapusan itu? Kata Carla, sebenarnya semua itu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, jadi hanya sebagian kecil aja yang tersetuju. Sebenarnya di sini Carla itu berniat untuk menceritakannya lebih lanjut tentang hal itu, cuma Ragnanya kelihatan kayak udah muak banget dan nggak mau untuk mendengarkannya lagi. Karena semakin tahu lebih banyak, maka Ragna semakin membenci mereka. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan yaitu memusnahkan semua naga. Maka sekte matahari tidak akan punya alasan untuk tetap ada. Nah di sini lagi-lagi Roxy pun tiba-tiba meminta maaf pada Ragna. Dan lagi-lagi Ragna pun mengatakan, "Sudah kubilang kau sama sekali tidak perlu meminta maaf." Karena sebenarnya Roxy ini mengetahui sesuatu tentang Gehenna yang tidak bisa dia ceritakan pada Ragna. Apalagi sebelumnya Crimson atau Orgel itu sudah sempat menemui Roxy untuk memintanya untuk jangan mengatakan apapun pada Ragna tentang apa yang ada di dasar Gehenna. Pokoknya biarkan Ragna taunya kalau Gehenna itu cuma sarang naga, tidak lebih. Karena kata Crimson keraguan dalam medan perang itu hanya akan berujung pada kematian. Ya soalnya Gehenna itu sebenarnya bukan hanya tentang soal sarang naga, melainkan ada banyak manusia yang hidup di dalamnya, dan bahkan para naga selalu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jadi saling berdampingan dan saling membantu gitu cuy. Dan malahan sepertinya kehidupan dan konstruksi sosial mereka itu jauh lebih baik dari sekte matahari. Lalu scene pun berpindah ke bagian dasar Gehenna, di mana saat itu terlihat Erun yang sedang berusaha untuk mengecek kondisi Tina. Karena semenjak pertempuran sebelumnya yang sampai menewaskan Lapi, Tina ini terusan mengurung diri di kamarnya. Dia terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Lapi itu. Karena di dalam Gehenna sistem kekeluarganya itu ternyata memang sangat kuat. Makanya mereka itu benar-benar saling peduli satu sama lain. Entah itu sesama naga ataupun dengan manusia yang tinggal di dalam situ. Nah, tapi tak lama kemudian saat itu ada satu naga pria yang langsung masuk ke kamar Tina dan langsung mendobrak pintu kamar Tina. Lalu setelah itu dia langsung memukul Tina dengan cukup keras. Tina yang menerima pukulan itu pun langsung terlempar cukup jauh. Sedangkan orang-orang di luar yang tadinya sedang bekerja tentu langsung melihat Tina yang baru saja terlempar itu. Apakah itu Tina-chan? Tina-chan baru saja terlempar ke sini dan sebagainya. Tapi setelah menerima pukulan itu, Tina pun sampai mengatakan terima kasih baru. Karena naga pria bernama Baru ini memang yang paling lama tahu tentang Lapi. Makanya begitu dihajar seperti itu oleh Baru, Tina pun merasa lebih mendingan. Lalu di akhir panel ditunjukkan apa yang ada di lapisan dasar Gehenna, yaitu ternyata sebuah negara manusia yang selama ini selalu mereka lindungi. Negara itu bernama Aisel. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan hampir sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.